Oke teman-teman, dilanjut ya. Tadi kita sudah belajar mengenai grafik fungsi sinus. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai grafik fungsi kosinus. Nah, ini merupakan grafik fungsi kosinus. Nah, bentuknya dia seperti huruf U ya, atau huruf V, lebih tepatnya huruf V. Nah, ini satu gelombang cos. Kalau sin tadi kan bergelombang kayak gini ya. Nah, ini kalau cos itu hanya seperti huruf V. Itu. Nah, di sini ada ketentuannya juga. Sama seperti fungsi sin, dia ada amplitudo atau ketinggian dari si grafik. Nah, ini ketinggiannya. Lalu ada B, atau banyaknya gelombang dalam satu periode. Nah, satu periodenya nih sampai 360 derajat ya, satu periodenya di sini. Lalu alfanya itu dia pergeseran dari grafik ke kiri atau ke kanan. Nah, ciri-cirinya yaitu dia berbentuk derajat. Tuh, atau berbentuk pi ya. Terus yang C, pergerakan grafik geser ke atas atau ke bawah. Ciri-cirinya dia bernilai bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Nah, di sini saya sudah sediakan grafik cos yang awal. Kita akan mencoba dari fungsi ke kita buat sebuah grafik. Nah, misalkan di sini ada fungsi Y sama dengan 2 cos X. Kalau dilihat dari sini, letak 2 itu sebagai si A atau ketinggian si grafiknya. Ketinggiannya itu yaitu 2. Maka dari grafik awal yang cos X ini, dia ketinggiannya 2. Jadi dari titik awal ke sini 2, dari titik awal ke bawah juga 2. Bagaimana grafiknya? Kita lihat. Nah, seperti yang grafik yang warna merah. Nah, ini grafik Y sama dengan 2 cos X. Ini ketinggiannya 2, dari titik sini ke sini 2, dari titik 0 ke sini 2. Tuh, tapi dia tetap satu gelombang karena cos X. Sini cuman cos X, jadi B-nya itu cuman 1. Nah, lanjut ya. Kita ke fungsi yang lain. Sini saya punya fungsi Y sama dengan cos 2X. Kalau kita lihat dari sini, amplitudenya dia 1 ya. Maka ketinggiannya tetap sama, 1. Yang bedanya di mana? Di sini ada 2X. Letak 2 ini yaitu sebagai si B atau banyaknya gelombang. Artinya, dari fungsi ini, fungsi Y sama dengan cos 2X, dia memiliki grafik dengan 2 gelombang. Bagaimana gambarnya? Kita lihat. Nah, ketinggiannya sama-sama 1. Nah, ketinggiannya sama-sama 1. Dia ada 2 gelombang. 1, 2. Jadi ada 2 gelombang cos. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau ini 1, kalau ini 2. Beda di sini aja, si B-nya. Kalau cos 3X, artinya ada 3 gelombang. Cara menentukan titiknya seperti apa? Tinggal kalian bagi dengan nilai B-nya. Kalau di sini cos 2X, artinya 360 derajat dibagi 2. Maka satu gelombangnya itu sampai 180. Kalau di sini
B-nya sama dengan 3, maka 360-nya dibagi 3. Seperti itu ya. Lanjut. Sini ada fungsi lagi. Y sama dengan cos X min 30 derajat. Nah, ciri-ciri derajat itu berarti dia nilai dari alfa. Nah, alfa itu pergeseran ke kiri atau ke kanan. Karena dia nilainya negatif, negatif 30 derajat, artinya dia bergerak ke kanan sebanyak 30 derajat. Nah, karena di sini amplitudenya tidak ada, B-nya juga tidak ada di sini, maka ketinggiannya sama dan banyaknya gelombangnya juga sama, cuman 1. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi, dari titik awal di sini satunya itu ada di 0 derajat, maka karena bergeser sebanyak 30 derajat ke kanan, jadi titik satunya dia ada di 30 derajat. Nah, di sini kita bisa lihat juga, tadinya dia di 90 derajat, karena bergeser ke kanan 30 derajat, maka ada di titik 120 derajat. Semuanya bergerak sebanyak 30 derajat ke kanan. Ini juga sama ya. Seperti itu. Ini untuk perubahan dari adanya si alfa. Lanjut. Nah, di sini saya punya Y sama dengan cos X min 1. Artinya ini ada peran si C. Pergerakan grafik geser ke atas atau ke bawah. Karena dia negatif 1, maka dia bergerak ke bawah sebanyak 1 langkah. Artinya apa? Tadinya dia mulai di angka 1, karena dia ke bawah 1 langkah, maka dimulai dari 0. Nah, grafiknya seperti apa? Nah, ini grafiknya yang warna ungu. Jadi, jaraknya dari grafik yang awal dia 1 langkah di bawahnya. Ini 1 langkah juga, sini 1 langkah juga. Grafiknya sama, cuman beda posisi. Dia 1 langkah di bawah dari yang awal. Seperti itu. Lanjut. Ini ada Y sama dengan cos X plus 1. Kebalikan dari yang tadi, kalau tadi dia gerak ke bawah karena positif, maka dia bergerak ke atas sebanyak 1 langkah. Sebanyak 1 langkah. Maka grafiknya dia dimulai dari angka 2. Seperti apa? Kita lihat grafiknya dari angka 2 ini. Nah, ini dia. Tadinya dimulai dari angka 1, terus sekarang dimulai dari angka 2. Jadi bergerak 1 langkah ke atas. Semua jaraknya 1. Dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 1. Sama ya, ketinggiannya sama 1, gelombangnya cuma ada 1, dia tapi bergerak ke atas 1 langkah. Beda posisinya aja. Seperti itu. Kalau dia cos X plus 2 berarti tinggal bergerak ke atas 2 langkah. Jadi dimulai dari angka 3. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh dari fungsi kita buat grafik. Nah, sekarang kebalikannya. Dari grafik kita buat fungsi. Nah, misalkan saya punya grafik yang warna kuning ini. Nah, yang biru ya, yang warna hitam ini sebagai patokan ya. Kalau ini grafik awal yang cos. Nah, di sini dia yang kuning dimulai dari 1,5. Tetapi dia ujungnya itu di 0,5. Artinya ada pergerakan. Kalau nggak ada pergerakan, contohnya gimana? Kalau angka yang di atas dan yang di bawah itu sama, seperti yang grafik awal. Angka yang di atasnya 1 dan angka yang di bawahnya juga 1. Itu artinya dia tidak ada pergerakan atas bawah. Nah, karena di atas yang kuning ini di atas 1,5, yang di bawah 0,5, artinya ada pergerakan dari titik awal sebanyak setengah langkah ke atas.
Itu artinya ada peran C di sini. Geser ke atas sebanyak setengah langkah. Berarti ditambah setengah. Nah, sekarang lihat ada berapa banyak gelombang. Di sini cuma ada satu gelombang. Artinya B-nya sama dengan 1. Lalu, ketinggian si grafiknya berapa? Nah, berarti patokannya dia naik setengah kan? Tadinya di sini patokannya ada di sini. Dari sini ke sini tingginya itu 1. Dari sini ke sini tingginya juga 1. Maka amplitudenya juga 1. Maka di sini fungsi dari si grafik yang warna kuning ini kita peroleh Y sama dengan cos X ditambah setengah. Ini dibacanya ada grafik cos X bergerak ke atas sebanyak setengah langkah. Itu. Lanjut. Nah, yang grafik yang ungu nih, kita analisis. Di sini terlihat ada 2 gelombang. Ada 2 gelombang. 1, 2. Berarti B-nya sama dengan 2. Sekarang ketinggiannya kita lihat. Ketinggian titiknya dulu. Titik awalnya dia di sini 0,5 atau setengah. Di sini juga dia 0,5. Artinya dia tidak ada pergeseran ke atas atau ke bawah. Tetapi ketinggiannya dia menurun. Kalau yang awalnya itu ketinggiannya 1, kalau yang ungu ini ketinggiannya hanya setengah. Ke atas setengah, ke bawah setengah. Jadi A-nya itu sama dengan setengah. Sekarang ada pergerakan geser ke kiri atau ke kanan. Nah, karena dia dimulai dari angka 0, X-nya 0, maka dia tidak ada pergeseran ke kiri atau ke kanan. Maka fungsi dari grafik yang ungu ini adalah Y sama dengan setengah cos 2X. Ini dibacanya ada grafik cos dengan ketinggian setengah memiliki 2 gelombang. Seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan mengenai grafik fungsi kosinus. Setelah ini, kita akan belajar aturan sinus dan kosinus. Semoga kalian paham ya. Terima kasih.